Kenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro angkatan 2017 dengan NIM 21060117130130069. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran etika profesi di bidang power atau ketenaga listrikan. Tentunya pada video kali ini saya buat untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah matrikulasi etika profesi. Langsung saja, etika profesi. Etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Menurut para ahlinya, ada yang pertama dari Sawyer, pengertian etika profesi ini ialah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan ialah sebagai haluan perilaku di dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Kemudian yang kedua, ada menurut Utami dan Nugroho. Pengertian etika profesi merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau juga karyawan. Kemudian yang ketiga ada menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan dari etika profesi. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua ada untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Kemudian yang ketiga ada untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Kemudian ada untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Untuk menentukan standar baku bagi profesi. Kemudian ada untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Kemudian etika profesi mempunyai prinsip. Yang pertama ada tanggung jawab, yaitu merupakan komitmen untuk memberikan yang terbaik agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan mutu kerja tinggi. Selalu berusaha keras, disiplin, dan tekun untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas demi kehormatan diri dan profesi. Kemudian prinsip yang kedua ada keadilan. Etika selalu adil, netral, objektif, rasional, dan tidak memihak. Tidak boleh bersikap diskriminatif. Hak setiap orang untuk mendapatkan layanan profesi sesuatu dengan mutu standar. Kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip otonomi. Kebebasan mengembangkan profesi, kreativitas, dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi maupun masyarakat yang membutuhkan layanan profesi. Tanggung jawab profesional akan memberikan batas atau rambu dalam penerapan otonomi. Kemudian prinsip yang keempat ada integritas moral, yaitu integritas pribadi yang tidak dipertanyakan dan komitmen moral yang tinggi mengharuskan seorang profesional senantiasa menjaga nama baik, martabat, citra, keluhuran, dan kehormatan profesi. Kemudian ini dia contoh pelanggaran etika profesi di bidang ketenaga listrikan. Pada perusahaan listrik negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata.
Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditujukan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Yang pertama ada fungsi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia, yaitu mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co., Black & Veatch International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Kemudian contoh kasus monopoli yang dilakukan PT PLN yaitu krisis listrik memuncak saat PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan, terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi, dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.